Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq Harisi. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana membuat jurnal ilmiah dari awal sampai kita nanti submit ke publisher. Nah, pertama saya ingin menjelaskan dulu apa itu grand theory, middle theory, dan juga saya ingin menjelaskan apa itu applied theory. Nah, untuk grand theory ini, jadi teori yang mencakup ruang lingkup dan mencakup ruang lingkup yang luas gitu dan seringkali bersifat abstrak. Grand teori ini memberikan pandangan umum bagaimana fenomena sosial atau konsep suatu fenomena itu melibatkan banyak aspek-aspek kehidupan gitu ya. Eh, Selanjutnya kita bisa melihat dari middle range theory. Ini teori yang lebih terbatas dalam cakupan dan lebih spesifik daripada grid teori tadi. Fokusnya adalah bagaimana aspek-aspek tertentu dari fenomena sosial. Jadi nilai teori ini bersifat lebih dapat diuji lah secara empiris, karena dia lebih spesifik daripada grid teori. Nah, lanjut ke applied teori. Eh, Teori ini lebih berkembang gitu ya, dengan tujuan praktis untuk menciptakan atau memecahkan masalah tertentu dalam situasi dunia nyata. Jadi applied teori ini seringkali muncul dari grand theory atau middle range teori yang bisa diadaptasi secara langsung gitu ya. Nah, cara mencarinya itu sederhana. Di sini saya akan coba memakai salah satu jurnal dengan judul Pengaruh Desain Website Gratis Ongkos Kirim, Kepercayaan dan Kekayaan Informasi terhadap Keputusan Pembelian dengan Gender sebagai variabel moderasi. Nah, di sini kita bisa lihat eh, kalau secara dari judul gitu ya, grand teori ini eh, keputusan pembelian gitu ya. Jadi pengaruh variabel satu, variabel 2, variabel 3, dan variabel 4 di sini terhadap keputusan pembelian. Ini jadi grand teorinya. Nanti kita akan lihat ini seperti apa teorinya. Terus yang bisa jadi middle range teori adalah eh, variabel-variabel variabel-variabel dan semua yang ada di judul ini sebenarnya jadi middle range teori gitu ya. Ini tadi eh, menggambarkan apa itu keputusan pembelian, langsung lanjut ke bagaimana variabel itu bisa menjelaskan masing-masing pengaruhnya gitu ya. Pertama dari artikel judul dari judul ini kita bisa lihat bagaimana variabel itu bisa kita temukan itu. Pertama dari desain website, garis ongkos kirim, kepercayaan, dan kekayaan informasi terhadap keputusan pembelian dengan gender sebagai variabel moderasi. Nah, selanjutnya ketika membicarakan tentang applied teori, itu bisa bagaimana desain website ini terhubung dengan keputusan pembelian, gimana ke ongkos kirim berkaitan dengan keputusan pembelian gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini grand teorinya itu bisa kita lihat di sini kita cari, mungkin bisa langsung ke tinjauan pustaka gitu ya. Hmm, oke. Yang pertama itu bisa dari eh, dari landasan teorinya. Di landasan teori ini kita bisa lihat ya pesan pembelian itu jadi grand teori dari H dan janda di sini 14. Keputusan pembelian atau keinginan untuk pembelian adalah kesediaan konsumen untuk membeli produk atau layanan di website. Nah, nanti dari sini bakal jadi middle range teorinya nih.
pas sudah mulai ke desain website gitu ya, dan terus ongkos kirim itu jadi middle range teorinya gitu ya. Nah, nanti sebenarnya di bagian nah hipotesis nih ya, baru kita bisa jadi menemukan applied teorinya. Karena dia langsung kan desain website terhadap pembelian gitu ya, terhadap keputusan pembelian gitu. Jadi untuk bagian grand theory bisa di variable y-nya kita lihat, terus pinter range teorinya itu di masing-masing variabel. Nah, untuk applied teorinya bisa dicari hipotesis penelitian. Nah, ini nih teori-teori ini yang bisa menghubungkan satu variabel ke variabel lain. Nah, selanjutnya kita akan coba cari dimensi dan indikatornya ya. Sebagai contoh, mungkin saya akan memberikan satu lagi tentang jurnal lain. Oke. Nah, eh, untuk dimensi dan indikator kita bisa pilih ke bagian oke, sebentar. Untuk dimensi dan indikator kita bisa lihat dari mungkin tabel-tabel seperti ini gitu ya untuk bisa kita cari. Nah, dimensi ini bisa diambil dari oke nih, service quality ini dimensinya. Nah, indikator yang mau dihitung adalah website design, reliability, security atau privacy, customer loyalty gitu ya. Jadi dimensi itu adalah sebuah variabel yang mau di eh, apa variabel, bukan variabel juga, lebih ke landasan fokusnya gitu, kayak uh, tentang service quality. Nah, indikator yang mau dihitung apa, website desainnya, dan reliability. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa menemukan kuesioner gitu ya. Nah, ini dalam jurnal seperti ini bisa langsung ditemukan sebenarnya. Pertama, dari setiap kuesioner itu bisa diambil dari penelitian terdahulu gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanti mau ambil tentang service quality, berarti nanti cari jurnal yang membahas kayak service quality gitu ya, perceived value, customer satisfaction, customer loyalty gitu. Nah, dari situ nanti bakal ada nih, atau beberapa jurnal mungkin menyediakan dan ada yang tidak menyediakan gitu ya. Tapi seperti ini bisa langsung dilihat. Oh, berarti eh, ini bisa jadi question terutama the website has a good selection gitu ya. The website save my time. It has sufficient level of presentation. Nah, jadi questionnaire bisa dibaliknya, misalkan eh, tentang website design gitu ya. Nanti bisa jadi pertanyaan, apakah websitenya sudah dipilih dengan baik? Maksudnya mungkin penempatannya gitu ya. Selanjutnya, apakah websitenya sudah membuat Anda meringkas waktu Anda? Ya mungkin dari segi page load-nya gitu. Nah, dan mungkin tentang security privacy, I feel that my privacy is protected in this website. Nah, nanti bisa tanyakan ke si audiensnya, apakah Anda merasa privasi Anda dilindungi di website ini gitu. Nah, itu bisa jadi kuesioner. Nah, itu dia. Kalau memang sudah menentukan grand theory, middle range theory, dan applied theory, kita juga sudah menentukan bagaimana menemukan dimensi dan variabelnya, dan juga kita sudah menentukan bagaimana membuat kuesioner. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat melakukan pengolahan data. Kita bisa langsung ke Excel. Nah, ini contoh yang sudah terisi gitu ya. Nah, nanti teman-teman bakal dihadapkan beberapa indikator pertanyaan gitu kan. Misalkan ini desain website satu, desain website 2, desain website 3. Terus untuk GO-nya itu gratis ongkir, K-nya itu kepercayaan, KI-nya itu kekayaan informasi, MP-nya itu menit pembelian. Nah, kalau teman-teman masing-masing punya indikator seperti ini,
untuk membuat analisis deskriptif, teman-teman bisa jadiin rata-rata dulu gitu ya. Misalkan untuk desain website, dirata-ratakan semuanya gitu ya. Nanti tinggal dibuat kolom baru gitu ya. Begitupun untuk status ongkir, kepercayaan, pakaian informasi, dan minat pembelian. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, nanti dipisahin aja masing-masing kolomnya ke sheet baru gitu, biar kita bisa mengolahnya dengan enak gitu ya. Nah, di sini saya akan memperagakan pengolahan data lewat Excel saja, cukup bisa gitu ya. Bisa pakai SPSS, cuman untuk Excel sebenarnya cukup gitu. Nah, pertama, teman-teman bisa ke bagian data, terus data analisis di sini. Oke, klik aja nanti bisa pilih nih nanti teman-teman mau pilih apa. Misalkan kita mau melihat analisis deskriptif gitu ya. Klik terus klik OK. Nah, input range-nya teman-teman masukin datanya di sini ya. Nah, oke. Jangan lupa ini labels inverse row. Nah, kalau outputnya bisa taruh di sini aja, nggak perlu dipindah ke sheet baru gitu ya. Taruh di sini cukup. Terus summary statistik, confidence levelnya taruh situ aja. Nah, oke deh. Nah, ini contohnya ya. Oke, ini ada yang ketinggalan datanya. Ini bisa diulang lagi, nanti bisa ke data analisis, descriptive analytics. Nah, di sana jangan ketinggalan. Oke. Nah, ya, teman-teman bisa lihat ini hasil deskripsi analytics-nya. Ada mean, standar, median, terus standar deviasi, ya, dan segala teman-teman yang bisa dibutuhkan gitu ada di sini. Baik, selanjutnya kita akan coba eh, untuk melakukan pengolahan data inner model dan outer model di Smart PLS gitu ya untuk melihat signifikansi dan menguji hipotesis kita. Kita langsung aja ke Smart PLS-nya. Oh ya, pertama mungkin teman-teman tadi ke Excel dulu untuk melakukan export data. Jadi biar bisa masuk ke database Smart PLS, kita perlu melakukan export data biar bisa diterima gitu. Contohnya, menterinya Excel, kita ubah dan export ke teks gitu ya. Bisa tes aja di sini, terus klik download, dan ya taruh sini aja dulu. Oke, berarti dihapus dulu ini. Tidak menerima multiple sheet ya. Jadi kita coba type save as, ya, taruh di download sini aja cukup. Nah, di request aja lagi, nggak apa-apa. Oke, setelah itu kita ke Smart PLS. Nah, teman bisa buat project baru gitu ya. Ini project was set. Contoh aja namanya. Nanti teman-teman bisa double klik di sini buat import datanya. Ya. Nah, ini yang tadi kita export, terus open aja. Oke.
Oh, oke. Ini tidak terdeteksi ya. Oke, kita bisa close dan coba lagi. Ini karena korup kali. Delete. Oke. Ini perlu dicoba lagi, gitu. Cuman ini ya mungkin pakai contoh lain dulu gitu ya. Untuk project yang ada. Nah, ini setelah nanti di import kayak tadi, ini bakal muncul seperti ini teman-teman. Gitu. Oke. Kita pakai ini saja dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian atas ini ya untuk bikin eh filenya ini mungkin bisa dihapus dulu kali ya. Kita cari yang ini aja. Karena biar sama gitu ya. Nah, pertama teman-teman bisa klik laten variabel, terus tambahkan ke sini, tambahkan di bawah sini ada berapa? Tiga ya, empat. Tiga. Pertama kan namanya itu desain website. Kedua namanya adalah kredit ongkir. Yang kedua namanya kepercayaan. Ini namanya kekayaan. Ini minat pembelian. Oke, nah, terus kita connect dari sini ke sini, sini, ke sini, sini, sini gitu ya. Nah, kita taruh dulu ya tiga langsung dikontrol, terus taruh di sini, terus atas ongkir, kontrol, kontrol, taruh di sini juga, terus kepercayaan, taruh sini juga, empat, taruh sini juga, nah, ini kemudian ya, taruh di sini juga. Pindahin ke oh ini biar rapi bisa di align to right aja. Nah, setelah sudah kita bisa calculate. Pertama kita melakukan eh, inner model dulu ya, kalau nggak salah. Kita melakukan inner model dulu, terus ya calculation. Nah, bisa diekspor ke Excel dulu aja. Kita taruh di sini aja. Nah, selanjutnya kita tunggu.
Selanjutnya kita akan melakukan lagi eh, ke bagian calculate lagi untuk bootstrapping atau outer model ya. Dan setelah itu kita export to Excel juga. Kita bedain namanya di sini dua untuk bootstrapping. Oke, nah setelah sudah, eh, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi data ya teman-teman. Oke, mungkin kita akan mulai dari eh, key values-nya untuk melihat signifikan antara dua variabel gitu ya. Pertama kita lihat ini kalau key values itu harus misalkan di sini ada masih warna merah, itu berarti dia tidak terbukti secara signifikan gitu ya. Berarti dari beberapa variabel ini yang terbukti hanya kepercayaan terhadap minat pembelian gitu. P-values ini mungkin harus lebih ke harus lebih kecil dari 0,95 gitu ya. Jadi kalau misalkan dia lebih besar dari 0,95 itu bakal merah nanti values-nya. Nah, kedua mungkin kita akan lihat dari eh, sampel pada square-nya ya, pada square. Kalau bisa tinggal lagi, ya coba kita cari pada square-nya di inner model. Oke, nah dari inner model kita lihat aplikasinya ini ada square. Untuk R square ini kita bisa lihat ini untuk mengukur seberapa bagus model kita gitu dipakai. Semakin tinggi semakin bagus nilainya. Ini relasi ya. Nah, memang bisa berarti ke model fit-nya ya. Jadi ya mungkin eh, ringkas saja untuk bagian eh, interpretasi data ini dari inner modelnya teman-teman bisa lihat dari paired coefficient, jadi koefisien jalur itu untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel dan model sih teman-teman. Jadi eh, kalau koefisiennya positif berarti menunjukkan hubungan yang positif. Kalau koefisiennya negatif berarti menunjukkan hubungan yang negatif. Tadi kita lihat juga p-values bagaimana menilai signifikasi statistik gitu ya dari hipotesis. Jadi kalau nilai P yang kecil misalnya kurang dari 0,5 itu menunjukkan bahwa koefisien jalur signifikan secara statistik. Nah, bisa juga dari case case square-nya gitu ya untuk mengukur keakuratan dan prediktif kemampuan model. Jadi nilai positif menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik. Selanjutnya untuk outer model bisa dilihat dari loading atau bebannya gitu untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel laten dan indikatornya. Jadi kalau loading yang tinggi menunjukkan bahwa indikator dengan baik mempresentasikan variabel laten.
Nah, ada cross loading, beban silang, jadi menilai kekuatan hubungan antar variabel laten dan indikator dari variabel laten lain. Jadi kalau cross loadingnya yang rendah itu nunjukin bahwa indikator lebih baik mempresentasikan variabel laten yang sesuai gitu ya. Ada juga AV, average variance extracted. Jadi mengukur sejauh mana variance indikator merefleksikan variance dari variabel laten. Jadi kalau nilai AV yang tinggi, misalnya lebih dari 0,5, itu nunjukin bahwa indikator secara baik merefleksikan merefleksikan variabel laten gitu ya. Mungkin selanjutnya adalah CR atau composite reliability, itu untuk mengukur keandalan gabungan dari indikator dalam merefleksikan variabel laten. Jadi kalau nilai CR yang tinggi, misalnya lebih dari 0,7, ini bisa tergantung dengan pendapat siapa gitu ya. Itu menunjukkan bahwa konstruk variabel laten secara andal diukur oleh indikatornya. Gitu. Selanjutnya mungkin akan uh, recap sedikit gitu ya, bagaimana sih cara membuat jurnal ilmiah itu. Jadi eh, kita masuk ke bagian yang mungkin recap saya sedikit, bahwa dalam membuat latar belakang itu eh, teman-teman tadi bisa menyusun dari pengenalan subjek penelitian gitu ya. Misalkan dari penelitian teman-teman itu nanti mau ke industri mana gitu, terkait mana. Nanti teman-teman bisa tuh, misalkan dia mau ngomongin tentang eh ya eh, pusat pembelian gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuh, misalkan ada eh, yang mau dibahas di industri terkait. Nah, selanjutnya di latar belakang juga teman-teman bisa membuat bagaimana sih fenomenanya yang saat itu sedang terjadi. Gitu. Misalkan bisa ditunjukkan oleh data penjualan yang meningkat drastis, yang belakangan ini tuh agak agak beda gitu ya. Mengapa menarik untuk diteliti? Apa saja variabel yang terkait gitu. Nah, itu nanti didukung sama penelitian sebelumnya. Lanjutnya di latar belakang penelitian, teman-teman bisa mencari research gap-nya. Jadi research gap itu perbedaan hasil penelitian yang terdahulu terkait variabel yang hendak diteliti. Jadi nanti lihat tuh apa bedanya sih variabel yang diteliti sama yang hendak diteliti gitu. Nanti teori gaps juga bisa ditambahin di fenomen di latar belakang penelitian. Di teori gaps itu teman-teman nanti bisa menjelaskan teori sebelumnya itu nggak bisa menjelaskan fenomena sekarang gitu ya. Jadi itu yang akan teman-teman temui di latar belakang. Selanjutnya di tinjauan pustaka, itu sebagai bentuk analisis dan sintesis literatur sih teman-teman, yang relevan dengan topik penelitian atau topik tertentu. Tujuannya adalah untuk menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan uh, terkait dengan topik penelitian. Jadi untuk mengidentifikasi celah-celah pengetahuan dan memberikan dasar teoritis yang mendukung keberlanjutan penelitian. Jadi tinjauan pustaka ini membantu untuk landasan teori gitu ya, memberikan konteks historis dan memperlihatkan perkembangan konsep-konsep yang telah ada. Dan dari tinjauan pustaka ini kita bisa menemukan uh, grand theory, middle range theory, sampai applied theory. Nah, cara untuk menemukan tinjauan pustaka tadi ada contohnya ya. Uh, Mungkin akan ditunjukkan. Tinjauan pustaka itu bisa ada di bab kedua biasanya. Oke. Oke. Untuk menemukan tinjauan pustaka, teman-teman bisa ke bab 2. Itu ada di, nah, kajian pustaka ya. Tinjauan pustaka, kajian pustaka ini bisa diambil dari sini. Nah, setelah itu
Teman-teman dalam dalam membuat artikel ilmiah gitu ya, bisa dimulai dari menentukan topik yang relevan. Jadi yang teman-teman mungkin ingin teliti dan menarik gitu ya, sesuai dengan bidang teman-teman sendiri dan pengetahuan yang teman-teman punya itu bisa dipilih. Gitu. Misalkan kalau pemasaran ya tentang minat pembelian, tentang uh, customer loyalty dan lain-lain itu sesuai sama preferensi teman-teman. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh dengan membuat struktur artikelnya dengan jelas gitu ya, dari pendahuluan, langkah teoritis, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, sampai daftar pustaka gitu. Nah, di pendahuluan tadi ya, teman-teman bisa menjelaskan topik penelitian teman-teman apa, latar belakangnya, dan permasalahannya seperti apa gitu ya, sampai tujuannya itu apa, mau dibuat penelitian ini gitu. Dan diakhiri dengan penyataan atau tujuan hipotesis. Selanjutnya bisa ditulis kerangka teoritisnya gitu ya, tadi kajian pustaka, tinjauan literatur gitu ya, sebagai kerangka teoritis. Selanjutnya ditulis lagi di metode penelitian, jelaskan dengan penelitian, jadi kayak populasi sampel, teknik pengumpulan data seperti apa, dan analisis data yang digunakan seperti apa. Gitu. Pastikan metode yang digunakan tepat direplikasi oleh, pastikan metode yang digunakan itu terdapat pendahulu seperti apa, jadi bisa diikutin gitu. Nah, selanjutnya hasilnya ya, disajikan tuh temuan utama penelitian teman-teman secara objektif yang bisa menggunakan tabel, grafik, atau gambar bila diperlukan. Pembahasan, nah di pembahasan ini teman-teman bisa menginterpretasikan gitu ya, hasil penelitiannya. Jadi bisa dituliskan di situ-situ semuanya. Lanjut buat kesimpulan, jadi ringkasan temuan utama, terus ulangi tujuannya itu apa, diulangi lagi dan apakah sampai tujuannya, dan sampaikan implikasi praktis gitu ya, dan saran untuk penelitian di masa depan. Gaya penulisan juga perlu diperhatikan. Oh, sorry, sebelum gaya penulisan, teman-teman perlu buat daftar pustakanya dulu gitu ya. Mencantumkan semua sumber yang ada dalam format yang sesuai. Dalam format yang sesuai tentu. Nah, setelah selesai semua, pastiin gaya penulisan dan formatnya itu mengikuti panduan yang ada gitu ya. Karena disiplin ilmu teman-teman sendiri. Dan dipublikasi deh. Dan pilih jurnal ilmiah yang sesuai dengan fokus dan tujuan teman-teman gitu ya. Nah, untuk publikasi bisa teman-teman ke artikel ini untuk bisa secara singkat gitu ya melakukan publikasi. Oke, ini sudah saya temui ya. Nanti di sini teman-teman bisa register atau login karena saya sudah ada akunnya, bisa tinggal login saja. Nah, setelah login, teman-teman bisa nanti buat submissions, new submissions gitu ya. Ini bisa diklik. Oke, untuk menentukan requirement-nya. Ini kalau ada komen untuk editor ya, bebas, optional. Kalau nggak ada bisa lanjut. Ini bisa search artikelnya mau apa gitu ya. Karena tadi ini artikel, jadi bisa ke bagian upload filenya ke, oke, ke teman-teman tadi bisa misalkan ya ini jurnalnya gitu, pilih kan ini kan saya contoh saja, terus continue, nah, complete kalau ada, tidak ada, udah, terus teman-teman continue lagi. Nah, ini prefix ini mungkin ke judulnya tadi ya, misalkan
Judulnya itu tadi tentang pengaruh website ya, sebentar. Masukin judulnya sini gitu ya. Nah, ini abstraknya dijelasin. Ya, kalau ada kontributor bisa ditambahin, kalau nggak ada ya udah. Ini keyword tadi juga bisa gitu ya. Nah, setelah selesai, finish submission deh. Tinggal ditunggu hasilnya, apakah nanti bakal diterima atau enggak. Biasanya menunggu waktu gitu ya. Jadi setelah selesai, tinggal menunggu email aja. Oke, sekian presentasi saya tentang bagaimana membuat jurnal ilmiah yang baik. Eh, Terima kasih atas perhatiannya.